Kita kan sering banget ya dengar janji-janji besar, tapi hari ini kita mau bedah salah satu yang paling fundamental. Nih, program makan bergizi gratis. Ini bukan cuma soal bikin perut kenyang loh. Kita bakal uji program ini pakai DNA ekonomi bangsa kita, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Biar kita lihat sama-sama ini beneran jalan menuju kemakmuran atau malah sebaliknya. Langsung aja ke pertanyaan intinya. Emangnya bisa ya? Cuma dengan ngasih makan gratis ke jutaan anak sekolah, ekonomi sebuah negara bisa ikut terangkat? Kelihatannya simple, tapi ini pertanyaan yang dalam banget. Jawabannya itu menyangkut visi kita semua tentang keadilan, kemandirian, dan mau dibawa kemana bangsa ini ke depannya. Nah, untuk menjawabnya, kita akan telusuri bareng-bareng, langkah demi langkah. Mulai dari dasar filosofi ekonomi kita, lalu kita bedah apa janji di balik program ini, terus kita uji dengan nilai-nilai Pancasila, kita petakan siapa yang untung dan siapa yang rugi, kita dengarkan juga apa kata para pemikir ekonomi bangsa, dan di akhir kita coba rumuskan apa jalan terbaik ke depan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Sebelum kita menilai programnya, kita harus samain persepsi dulu soal alat ukurnya. Apa sih sebenarnya sistem ekonomi Pancasila itu? Ini penting, karena ini bukan sekedar teori di buku teks, tapi ini tuh cara pandang kita dalam berekonomi. Kata kuncinya di sini tuh satu, kesejahteraan bersama. Jadi sistem ini ngelihat kita tuh bukan sebagai individu-individu yang saling sikut-sikutan buat untung sendiri, tapi sebagai satu keluarga besar. Artinya apa? Sebuah kebijakan ekonomi baru bisa dibilang berhasil bukan cuma karena angka pertumbuhannya keren, tapi kalau manfaatnya benar-benar dirasain sama semua orang, terutama mereka yang paling butuh. Dan fondasinya ada 3 pilar utama. Pertama, dualitas manusia. Kita ini kan individu, tapi juga makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Kedua, asas kekeluargaan. Artinya, ekonomi itu dijalankan dengan semangat kebersamaan, bukan kompetisi murni. Dan yang ketiga, tentu saja, gotong royong, semangat kerja bareng untuk mencapai tujuan bersama. Nah, 3 nilai inilah yang bakal jadi saringan kita buat membedah program makan gratis ini. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Yuk kita lihat programnya itu sendiri. Apa sih sebenarnya program makan bergizi gratis atau MBG ini dan janji apa aja yang ditawarkannya? Oke, jadi program ini tuh dirancangnya bukan sebagai bansos biasa ya. Niatnya jauh lebih strategis dari itu. Ini dianggap sebagai sebuah investasi untuk sumber daya manusia kita. Logikanya kan sederhana, kalau anak-anak gizinya bagus dari kecil, kita lagi nyiapin generasi masa depan yang lebih cerdas, sehat, dan pastinya lebih produktif. Ini fondasi banget buat Indonesia ke depan. Tujuannya itu kayak dua sisi mata uang yang saling nyambung. Dari sisi sosial, jelas banget ya buat perbaikan gizi, nurunin angka stunting, dan biar anak-anak lebih fokus belajar. Tapi ada juga sisi ekonominya yang potensinya gede banget. Program ini bisa menciptakan permintaan masif yang bakal menggerakin ekonomi lokal, petani, peternak, sampai UMKM di daerah-daerah. Nah, ini dia nih, inti dari pembahasan kita. Dengan bekal pemahaman soal ekonomi Pancasila tadi, sekarang saatnya kita uji program MBG ini. Kira-kira idenya sejalan nggak ya sama nilai-nilai luhur bangsa? Atau jangan-jangan malah beresiko menyimpang? Kalau kita lihat niatnya, wah ini Pancasilais banget. Ini kan perwujudan sila kelima, keadilan sosial. Karena tujuannya mulia, yaitu memastikan semua anak dapat kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat. Tapi, nah disinilah tapinya. Kalau pelaksanaannya nggak transparan, kalau rantai pasoknya cuma dikuasai segelintir perusahaan raksasa, ya ini justru mengkhianati prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Bisa-bisa malah jadi proyek raksasa yang sama sekali nggak memberdayakan masyarakat. Oke, sekarang kita coba lebih praktis lagi. Setiap kebijakan besar itu pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Selalu begitu. Pertanyaannya, dalam program ini, siapa yang bakal jadi pemenang dan siapa yang justru berpotensi jadi korban? Peta ini nunjukin medan pertarungannya. Udah pasti, siswa jadi penerima manfaat utama. UMKM lokal juga bisa jadi pemenang besar kalau ya mereka dilibatkan sebagai pemasok. Tapi coba deh kita bayangin nasib ibu-ibu kantin sekolah yang mungkin bisnisnya bisa gulung tikar. Dan yang paling krusial, kalau program ini jatuhnya ke tangan korporasi raksasa, risikonya bukan main. Ini bisa memperkuat cengkraman oligarki, bukan membangun ekonomi kerakyatan. Supaya program ini tetap di jalurnya ekonomi Pancasila, keseimbangan 3 pilar ini harga mati. Negara perannya sebagai wasit yang adil. Pasar, terutama UMKM dan koperasi, itu pemainnya. Dan yang paling penting, kita semua, masyarakat, harus jadi pengawas yang aktif. Kalau salah satu aja dari pilar ini lemah, program ini bisa berantakan atau dibajak oleh kepentingan tertentu.
Oke, biar analisis kita makin tajam, coba deh kita berandai-andai. Apa ya kira-kira kata para pemikir ekonomi bangsa kita kalau mereka lihat program ini hari ini? Apa nasihat mereka buat kita? Bung Hatta, misalnya, pasti bakal mengingatkan kita. Program ini baru sah disebut program kerakyatan kalau motor penggeraknya itu koperasi dan UMKM. Bukan cuma jadi penonton doang, ekonominya harus benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi manfaatnya itu nyebar, gak numpuk di segelintir orang di puncak piramida. Terus ada juga tokoh seperti Sri Edi Swasono. Beliau pasti akan kasih peringatan keras. Kita harus berani bertanya, siapa sih yang sebetulnya diuntungkan di sini? Apa program ini beneran murni buat memberdayakan yang kecil? Atau jangan-jangan ini cuma kedok buat buka lahan bisnis baru untuk para kapitalis besar? Keberpihakan, itu kata kuncinya. Oke, setelah kita lihat dari berbagai sudut pandang, sekarang waktunya kita tarik benang merahnya. Jadi, gimana caranya mengubah program yang potensinya besar ini jadi kenyataan yang benar-benar bawa kebaikan buat semua? Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Ide semulia apapun bisa jadi bencana kalau eksekusinya salah kaprah. Nasib program ini tuh nggak ditentukan di atas kertas kebijakan yang mewah, tapi di lapangan, di dapur-dapur sekolah, dan di pasar-pasar lokal. Kunci penentunya cuma 3, transparansi, keadilan, dan partisipasi kita semua. Jadi, rekomendasi konkretnya jelas banget. 1. Wajibkan rantai pasoknya diisi sama UMKM dan koperasi lokal. Titik. 2. Bangun sistem pengawasan yang terbuka, biar setiap rupiahnya bisa kita lacak bareng-bareng. 3. Serahkan pelaksanaannya ke daerah, biar sesuai sama kebutuhan lokal masing-masing. Dan terakhir, jangan biarkan program ini jalan sendiri. Sambungkan dengan kebijakan pertanian dan juga edukasi gizi, biar dampaknya maksimal. Nah, kita balik lagi nih ke pertanyaan di awal, tapi sekarang dengan bekal analisis yang lebih dalam. Program ini tuh kayak pisau bermata dua. Di satu sisi, bisa jadi alat pemerataan yang luar biasa. Tapi, di sisi lain, bisa juga jadi proyek yang malah memperlebar jurang ketimpangan. Jadi, jalan mana yang mau kita ambil? Jawabannya ada di tangan kita semua. Seberapa kritis kita mau mengawal pelaksanaannya? Kalau menurut Anda sendiri, kita udah ada di jalur yang benar belum?